Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar bagaimana cara kita bersikap terhadap orang lain. Pada satu ayat disebutkan di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang pada intinya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada kita umat manusia sebagai bagian daripada rahmat Allah, sebagai bagian daripada bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Dalam hal ini bentuk rahmat itu diwujudkan dalam akhlak beliau yang benar-benar baik, benar-benar sebagai wujud ahsanul khalqi wal khuluq, sebaik-baiknya ciptaan dan sebaik-baiknya perangai atau akhlak. Dalam hal ini beliau mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita agar selalu bersikap lemah lembut kepada siapapun. Hal ini di sisi lain juga menunjukkan bahwa betapa beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sempurna-sempurnanya makhluk, sebagai sempurna-sempurnanya akhlak atau etika atau tata krama, tetap saja dalam hal ini terkena hukum sosial. Artinya apa? Bahwa disebutkan bahwa walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Betapa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam dengan cara-cara yang tidak baik, digambarkan dengan keras hati atau dengan cara-cara yang kasar, maka tidak akan ada orang yang berdiri. Dalam hal ini orang-orang yang sudah ada di sekelilingnya untuk mempelajari Islam, maka mereka akan segera pergi sebab karena perangai yang buruk. Oleh sebab itu, para hadirin sekalian perlu ketahui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berperilaku baik, selalu berperangai baik dengan siapapun. Hal ini kemudian berimbas kepada kesuksesan beliau dalam berdakwah, mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam di awal masa kenabian. Salah satu faktor yang paling utama adalah hal ini, yaitu betapa beliau selalu berlaku lemah lembut, sopan santun dengan siapapun. Lantas bagaimana dengan sikap kita ketika ada seseorang yang berlaku tidak baik kepada kita? Maka dalam hal ini disebutkan fa'fu anhum, berilah ampunan, berilah maaf kepada orang-orang tersebut. Maafkan saja,
Kemudian wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang tersebut. Dan kemudian bagaimana sikap kita selanjutnya? Wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka diskusi, ajaklah dialog, tetap jaga persahabatan dengan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang tersebut. Dalam hal ini artinya apa? Bahwa kita semua harus selalu menjaga kondisi hubungan kita dengan siapapun, termasuk kepada orang-orang yang berlaku buruk terhadap kita. Dalam hitungan kita sebagai manusia yang selalu menghitung apakah ini sebuah kerugian, jika dihitung dengan syahwat, dengan nafsu kita, dengan hawa nafsu kita, dengan nafsu amarah kita, maka iya, kita akan rugi ketika harus memaafkan orang-orang yang telah berlaku buruk kepada kita. Tetapi tetap saja bahwa kita harus percaya, di dalam diri kita harus iman, harus mengiktikadkan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran pasti benar. Meskipun secara naluri kita sebagai manusia yang penuh dosa ini, anggapan tersebut benar. Artinya apa? Bahwa kita rugi kalau harus memaafkan orang-orang yang sudah berlaku sangat buruk kepada kita. Tetapi ajaran Al-Quran mengajarkan untuk memberi maaf, memaafkan, kemudian memohonkan ampun kepada Allah, dan tetap berdialog, mengajak diskusi, tetap terjalin komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita, maka sikap orang lain tidak terpengaruh atau tidak memberikan efek apapun kepada diri kita. Para pemirsa rahimakumullah, di ayat lain disebutkan bagaimana seorang Nabi Musa dengan saudaranya yaitu Nabi Harun harus berkata-kata lemah lembut kepada musuh-musuhnya. Dalam hal ini disebutkan faqula lahu qawlan layyinan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun harus selalu berkata-kata lembut, harus mengucapkan kalimat yang penuh dengan welas asih, dengan penuh kasih sayang, dengan sifat-sifat akhlakul karimah, meskipun ketika berkomunikasi, berbicara, berdialog dengan Fir'aun yang sudah jelas-jelas kekafirannya. Dalam hal ini, maka kita sebagai umat Islam harus bisa belajar dari ayat tersebut. Bahwa kesimpulan dari saya adalah, marilah kita selalu berlaku lemah lembut, berkata-kata lemah lembut, berkata-kata yang baik, berlaku yang baik terhadap siapapun, terhadap orang-orang yang baik kepada kita, termasuk kepada orang-orang yang berlaku buruk maupun berlaku jahat kepada kita. Hal ini harus kita angan-angan bersama, harus kita fikir bersama, bahwa jika mengikuti nafsu, mengikuti syahwat kita sendiri, maka kita akan benar-benar dijauhkan dari akhlak Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita selalu berlaku lemah lembut, selalu berlaku welas asih, berkata-kata baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada siapapun, supaya setidaknya
di bulan Ramadan yang mulia ini kita sudah tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang tidak butuh balasan dari makhluk. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.